Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Kompetensi dasar pada materi hari ini yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan mengaitkannya pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Untuk indikator yaitu memahami kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Untuk tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menyajikan konsep dari kelipatan sebuah bilangan dengan tepat dan siswa mampu menyajikan konsep faktor dari sebuah bilangan dengan tepat. Selain itu, siswa juga mampu menentukan nilai KPK dan FPB melalui kelipatan persekutuan, faktor persekutuan, faktorisasi prima, ataupun tabel pembagian dengan tepat. Selain itu, yang terpenting yaitu siswa mampu menyelesaikan penerapan masalah dari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dan FPB atau faktor persekutuan terbesar dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Manfaat pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, KPK memiliki manfaat yaitu dapat digunakan untuk menghitung waktu atau durasi pertemuan antara orbit planet, waktu liburan, dan lain-lain. Yang kedua, FPB memiliki manfaat yaitu saat kita akan membagikan beberapa barang kepada beberapa orang dengan jumlah yang sama. Yang ketiga yaitu KPK dan FPB dapat digunakan untuk mempercepat menghitung perkalian. Misalnya 15 dikali 24. FPB dari 15 dan 24 adalah 3 dan KPK-nya adalah 120. Maka 15 dikali 4 sama dengan 3 dikalikan 120 atau sama dengan 360. Mudah kan? Pernahkah kalian mendengar atau menonton film Father of the Bride? Dalam film Father of the Bride, terdapat suatu masalah yang memerlukan penerapan dari KPK dalam kehidupan sehari-hari. Film ini menceritakan seorang ayah yang ingin membeli roti hotdog dan sosis di supermarket, namun roti hotdog tersedia dalam satu pak berisi 12 buah dan sosis dalam satu pak berisi 8 buah. Sang ayah tersebut mengeluarkan 4 buah roti dari pak atau kantong karena ia tidak ingin membeli roti berlebih. Tentu saja pegawai supermarket marah dan ia pun diusir dari supermarket. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita dapat menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dalam mencari jumlah roti dan sosis yang harus dibeli oleh ayah. Kelipatan. Jika K adalah anggota A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, maka kelipatan-kelipatan dari K adalah semua hasil kali K dengan setiap anggota A. Misalnya, kelipatan dari 3 yaitu 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 3 sama dengan 12, dan seterusnya. Maka bilangan asli kelipatan 3 dapat kita tulis sebagai 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, untuk contoh yaitu tentukan semua bilangan kelipatan 2 yang kurang dari 30. Untuk penyelesaiannya, semua bilangan kelipatan 2 yang kurang dari 30 yaitu sebagai berikut. Kita tuliskan 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 2 sama dengan 6, sampai 14 kali 2 sama dengan 28. Maka semua bilangan kelipatan 2 yang kurang dari 30 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya hingga 28. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dari beberapa bilangan. Cara menentukan nilai KPK yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melalui kelipatan persekutuan. Yang kedua, melalui faktorisasi prima. Dan yang ketiga, melalui tabel bilangan. Menentukan KPK melalui kelipatan persekutuan. Contohnya, tentukan KPK dari bilangan 15 dan 45. Untuk jawabannya,
Kita tuliskan terlebih dahulu kelipatan dari bilangan 15 dan 45. Untuk kelipatan 15 yaitu 15, 30, 45, 60, 75, dan seterusnya. Untuk kelipatan 45 yaitu 45, 90, 135, dan seterusnya. Nah, untuk kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 15 dan 45 adalah kelipatan dari 15 dan 45 yang sama namun paling kecil. Untuk kelipatan yang sama namun terkecil dari 15 dan 45 adalah 45. Menentukan KPK melalui faktorisasi prima. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, tulis bilangan-bilangan tersebut dalam bentuk faktorisasi prima. Yang kedua, ambil semua faktor yang sama maupun yang tidak sama dari bilangan-bilangan tersebut. Yang ketiga, jika faktor yang sama mempunyai pangkat yang berbeda, maka ambil faktor yang pangkatnya paling besar. Nah, untuk contohnya, tentukan KPK dari bilangan 15 dan 45. Untuk jawabannya, yang pertama kita tuliskan bilangan tersebut dalam bentuk faktorisasi prima. Untuk 15, kita tuliskan dalam bentuk faktorisasi prima, yaitu kita bagi dengan 3, menghasilkan 5. Untuk 45, kita bagi dengan 3, menghasilkan 15. 15 kita bagi dengan 3, menghasilkan 5. Sehingga faktorisasi prima dari 15 yaitu 3 dikalikan 5. Untuk faktorisasi prima dari 45 adalah 3 dikalikan 3 dikalikan 5 atau sama dengan 3 pangkat 2 dikalikan 5. Sehingga KPK dari 15 dan 45 adalah 3 pangkat 2 dikalikan 5 atau sama dengan 9 dikalikan 5 sama dengan 45. Jadi KPK dari 15 dan 45 adalah 45. Menentukan KPK melalui tabel pembagian. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, bagi kedua bilangan dengan faktor prima terkecil sampai tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan prima terkecil sampai hasil tinggal satu semua pada garis paling bawah. Yang kedua, jika bilangan yang dibagi tidak habis dibagi oleh bilangan pembagi, maka bilangan yang tidak habis dibagi kita turunkan ke baris bawahnya, contohnya 5 tidak habis dibagi 3, maka 5 diturunkan ke baris di bawahnya, yang diberi stabilo warna kuning. Dan yang ketiga, KPK dari dua bilangan atau lebih adalah hasil kali seluruh bilangan yang menjadi pembagi atau bilangan yang berada di sebelah kiri. Untuk contohnya, tentukan KPK dari bilangan 15 dan 45. 15 dan 45 kita tuliskan pada tabel pembagian. Yang pertama, 15 dan 45 sama-sama kita bagi 3 sehingga menghasilkan 5 dan 15. Karena 15 masih dapat dibagi 3, maka kita bagi dengan 3. Karena 5 tidak bisa dibagi 3, maka 5 kita turunkan seperti pada poin nomor 2. Dan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Sehingga 5 dan 5 kita bagi 5, sehingga menyisakan 1 pada baris paling bawah. Sehingga KPK dari 15 dan 45 sama dengan 3 dikalikan 3 dikalikan 5. Sama dengan 3 pangkat 2 kali 5. Sama dengan 9 dikali 5 sama dengan 45. Jadi KPK dari 15 dan 45 adalah 45. Faktor bilangan. Faktor-faktor dari suatu bilangan dapat diperoleh dengan cara menyatakan bilangan tersebut sebagai hasil kali dua bilangan atau lebih. Untuk itu, perhatikan contoh berikut. 12 sama dengan 1 dikalikan 12, 12 sama dengan 2 dikalikan 6, dan 12 juga sama dengan 3 dikalikan 4. Sehingga faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Untuk contohnya, tentukan semua faktor dari 25. Untuk penyelesaiannya, 25 sama dengan 1 dikali 25. Atau 25 sama dengan 5 dikalikan 5. Sehingga semua faktor dari 25 adalah 1, 5, dan 25. Faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah faktor persekutuan terbesar
dari beberapa bilangan. Cara menentukan nilai FPB yaitu yang pertama, melalui faktor persekutuan. Yang kedua, melalui faktorisasi prima. Dan yang ketiga, melalui tabel bilangan. Menentukan FPB melalui faktor persekutuan. Contohnya, tentukan FPB dari 36 dan 60. Penyelesaiannya, kita tuliskan dulu faktor dari 36 dan 60. Untuk faktor dari 36 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Untuk faktor dari 60 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Nah, dari faktor dari 36 dan 60 tersebut, kita cari faktor persekutuannya atau faktor yang sama dari bilangan 36 dan 60, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Karena di sini kita mencari faktor persekutuan paling besar atau FPB, maka kita ambil faktor persekutuan paling besar dari 36 dan 60. Jadi FPB dari 36 dan 60 adalah 12. Menentukan FPB melalui faktorisasi prima. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, tulis bilangan-bilangan tersebut dalam bentuk faktorisasi prima. Yang kedua, tulis faktor yang sama dari bilangan-bilangan tersebut. Yang ketiga, jika faktor yang sama mempunyai pangkat yang berbeda, maka ambil faktor yang pangkatnya paling kecil. Contohnya, tentukan FPB dari bilangan 36 dan 60. Untuk penyelesaiannya, kita tuliskan dulu 36 dan 60 dalam bentuk faktorisasi prima. Untuk 36 kita bagi dengan 2 sama dengan 18. 18 kita bagi dengan 2 sama dengan 9. Dan 9 kita bagi dengan 3 menghasilkan 3. Untuk 60 kita bagi dengan 2 sama dengan 30. 30 kita bagi dengan 2 sama dengan 15. Dan 15 kita bagi dengan 3 sama dengan 5. Sehingga faktorisasi prima dari 36 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Untuk faktorisasi prima dari 60 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5. Atau sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan 3 dikalikan 5. Nah, untuk FPB dari 36 dan 60, di sini dalam faktorisasi prima terdapat bilangan yang sama. Menurut langkah-langkah yang telah kita baca tadi, jika kita memiliki faktor yang sama namun memiliki pangkat yang berbeda, maka kita harus ambil faktor yang pangkatnya paling kecil. Sehingga kita memiliki dua yang sama, yaitu angka 2 dan angka 3. Untuk angka 2, yaitu berpangkat 2 semua, jadi kita tuliskan 2 pangkat 2. Untuk 3, ada 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 1 atau 3. Sehingga kita ambil pangkat yang terkecil atau 3 pangkat 1. Sehingga 2 pangkat 2 dikalikan 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi FPB dari bilangan 36 dan 60 adalah 12. Menentukan FPB melalui tabel pembagian. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, bagi kedua bilangan dengan faktor prima terkecil sampai tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan prima terkecil sampai hasilnya tinggal satu semua pada baris paling bawah. Yang kedua, jika bilangan yang dibagi tidak habis dibagi oleh bilangan pembagi, maka bilangan yang tidak habis dibagi kita turunkan ke baris di bawahnya. Contohnya, 5 tidak habis dibagi 3, maka 5 kita turunkan di baris di bawahnya. Contohnya yaitu pada bilangan yang kita beri stabilo warna kuning. Yang ketiga, FPB dari dua bilangan atau lebih adalah hasil kali seluruh bilangan pembagi yang dapat membagi kedua bilangan bersamaan atau bilangan yang dilingkari ya. Contohnya, tentukan FPB dari bilangan 36 dan 60. 36 dan 60 sama-sama kita bagi 2 sehingga sama dengan 18 dan 30. 18 dan 30 kita bagi dengan 2 yaitu 9 dan 15. 9 dan 15 kita bagi dengan 3 sehingga menghasilkan 3 dan 5. 3 dan 5 kita bagi dengan 3
3 dibagi 3 sama dengan 1, dan 5 dibagi 3 tidak habis kan? Maka 5 kita turunkan pada baris di bawahnya ya. Kita stabilo dengan warna kuning. Nah, kemudian kita bagi lagi dengan 5, 1 bagi 5 itu 1, 5 bagi 5 sama dengan 1. Maka FPB dari 36 dan 60 sama dengan 2 dikalikan 2 dikalikan 3 atau bilangan yang kita lingkari ya. Sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Sama dengan 4 kali 3. Sama dengan 12. Jadi FPB dari 36 dan 60 adalah 12. Penerapan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Doni mencuci sepeda setiap 6 hari sekali. Sedangkan Randy mencuci sepeda setiap 8 hari sekali. Hari ini tanggal 2 Maret, di mana Doni dan Randy mencuci sepeda secara bersama-sama. Nah, tanggal berapa mereka akan mencuci sepeda bersama-sama lagi ya? Untuk menjawab soal ini, kita perlu menerapkan KPK untuk menjawabnya. Nah, kita tentukan dulu faktorisasi prima dari 6 dan 8. Untuk faktorisasi prima dari 6 yaitu 2 kali 3. Untuk 8 yaitu 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 3. Sehingga KPK dari 6 dan 8 yaitu 2 pangkat 3 dikalikan 3 sama dengan 24. Jadi, Doni dan Randy dapat mencuci sepeda bersama-sama setiap 24 hari sekali. Jika hari ini tanggal 2 Maret, maka 24 hari lagi adalah tanggal 26 Maret. Jadi mereka dapat mencuci sepeda bersama-sama lagi pada tanggal 26 Maret. Penerapan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Ida mendapat oleh-oleh dari ibunya berupa 30 kue dan 72 permen. Kue dan permen tersebut dibungkus untuk dibagikan kepada beberapa temannya. Setiap bungkus isinya sama. Yang pertama, ada berapa bungkusan yang dapat dibuat Ida sebanyak-banyaknya? Yang kedua, berapa banyak kue dan permen dalam tiap bungkus? Untuk menjawabnya, kita perlu menerapkan FPB ya. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu faktorisasi prima dari 30 dan 72. Untuk 30 yaitu 2 kali 3 kali 5. Untuk 72 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 dikalikan 3 atau sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Sehingga FPB dari 30 dan 72 yaitu 2 kali 3 atau sama dengan 6. Sehingga banyak bungkusan yang dapat dibuat Ida adalah 6 bungkus. Nah, yang kedua, berapa banyak kue dan permen dalam tiap bungkus? Nah, banyak kue tiap bungkus yaitu 30 kita bagi dengan 6 bungkus. Sehingga terdapat 5 kue untuk tiap bungkus. Untuk banyak permen dalam tiap bungkus yaitu sama dengan 72 dibagi 6. Sama dengan 12. Sehingga banyak permen dalam tiap bungkus adalah 12 permen.